Halo semua, saya perwakilan dari kelompok 2 akan menjelaskan tentang Kolmogorov-Smirnov yang two sample. Nah, sebelumnya apa sih tujuan Kolmogorov-Smirnov yang two sample? Nah, Kolmogorov-Smirnov atau yang biasanya disingkat KS, dua sampel digunakan untuk membandingkan dua distribusi sampel independen dan menentukan apakah keduanya berasal dari distribusi populasi yang sama. Uji ini membandingkan fungsi distribusi empiris dari dua sampel. Jika terdapat perbedaan yang signifikan antara ECDF keduanya, maka diduga berasal dari distribusi yang berbeda. Untuk prinsip kerja Kolmogorov-Smirnov two sample test adalah membandingkan dua fungsi distribusi kumulatif empiris atau ECDF dari dua sampel yang diurutkan, kemudian mengukur selisih maksimum absolut antara keduanya. Jika selisih ini cukup besar, maka dapat disimpulkan bahwa kedua sampel kemungkinan berasal dari distribusi yang berbeda. Untuk tujuan penggunaan Kolmogorov-Smirnov two sample test adalah untuk menentukan apakah dua sampel independen berasal dari distribusi populasi yang sama atau tidak, tanpa mengasumsikan bentuk distribusinya atau non-parametrik, sehingga cocok digunakan untuk membandingkan bentuk, letak, atau sebaran dua distribusi secara menyeluruh. Selanjutnya ada hipotesis statistik. Yang pertama, hipotesis 0 atau H0. Kedua sampel berasal dari distribusi populasi yang sama. Yang kedua, hipotesis alternatif atau H1. Kedua sampel berasal dari distribusi populasi yang berbeda. Jika dalam simbol H0 F1X sama dengan F2X untuk semua X. Untuk H1 F1X tidak sama dengan F2X untuk setidaknya 1X, di mana F1 min X dan F2 min X adalah fungsi distribusi kumulatif dari masing-masing sampel. Selanjutnya ada rumus D sama dengan sub X F1X min 2 F2X. D adalah nilai statistik KS atau selisih maksimum antara 2 ECDF. F1X adalah fungsi distribusi empiris dari sampel pertama. F2X adalah fungsi distribusi empiris dari sampel kedua. Sub adalah supremum atau nilai maksimum. Selanjutnya ada interpretasi hasil. Berdasarkan uji Kolmogorov-Smirnov, dua sampel diperoleh nilai statistik D sebesar nilai D dan nilai kritis pada taraf signifikasi A sama dengan misalnya 0,05 adalah nilai kritis. Karena D lebih besar atau lebih kecil dari nilai kritis, maka hipotesis 0 ditolak atau gagal ditolak. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa ada atau tidak ada perbedaan signifikan antara distribusi kedua sampel. Ini menunjukkan bahwa sampel kedua kemungkinan berasal dari distribusi yang berbeda atau sama. Nah, kita sekarang akan melanjutkan ke praktek SPSS two sampelnya. Contoh dari uji Kolmogorov-Smirnov dua sampel independen dapat dilihat seperti pada gambar tersebut. Seorang peneliti ingin mengetahui apakah terdapat perbedaan yang signifikan dalam tingkat kepuasan kerja antara karyawan di dua departemen yang berbeda, yaitu Departemen Pemasaran dan Departemen Keuangan. Selanjutnya, buka SPSS. Masukkan datanya ke dalam SPSS dengan memilih file, import data, Excel. Kemudian definisikan variabel pada halaman variabel view seperti ini. Clear. Nanti jadi tingkat kepuasan nama yang kedua kita ganti
jadi grup. Selanjutnya ada label, kita ganti juga grup. Juga pada yang pertama kita ubah jadi tingkat kepuasan. Masukkan seluruh data tingkat kepuasan ke variabel tingkat kepuasan dengan cara seperti ini. Setelah itu masukkan nilai 1 untuk data tingkat kepuasan pemasaran, nilai 2 untuk data tingkat kepuasan keuangan di variabel grup seperti ini ya. Setelah data telah diatur, selanjutnya adalah kita pilih analis, pilih non parametric test, regresi dialog, dan terakhir adalah 2 independent sample. Klik. Pada tingkat kepuasan kita masukkan ke dalam tes variable list, sementara grup kita masukkan ke dalam grouping variable. Setelah itu klik define group. Grup 1 kita masukkan 1 dan grup 2 kita masukkan 2. Continue. Jangan lupa untuk tes tibanya kita cek Kolmogorov-Smirnov dan klik OK. Pada tabel ini tersebut dapat diketahui N atau jumlah data adalah 30 dan p-value-nya adalah 0,999. Dapat disimpulkan bahwa H0 diterima sedangkan H1 ditolak karena syarat H0 diterima apabila p-value lebih dari sama dengan taraf signifikansi yang digunakan yaitu 0,05. Sementara itu H1 diterima apabila p-value-nya kurang dari taraf signifikansinya. Nah, untuk uji Kolmogorov-Smirnov di SPSS-nya mungkin seperti itu. Jadi kesimpulannya untuk uji Kolmogorov-Smirnov yang 2 sampel itu sebenarnya simpel banget. Uji ini dipakai buat membandingkan 2 kumpulan data dan melihat apakah keduanya berasal dari distribusi yang sama. Bukan cuma melihat rata-rata atau median, tapi bentuk keseluruhan distribusinya. Uji ini mengukur perbedaan paling besar antara 2 kurva distribusi kumulatif, yang disebut nilai D. Nah, dari situ kita dapat juga p-value, yang jadi penentu utama. Kalau p-value-nya kecil, biasanya di bawah 0,05. Itu tandanya 2 data punya distribusi yang berbeda secara signifikan. Tapi, kalau p-value-nya besar, kemungkinan besar distribusinya mirip atau bahkan sama. Uji ini juga enaknya nggak butuh asumsi distribusi tertentu. Jadi fleksibel banget, dipakai buat macam-macam data.
Intinya, kalau kamu pengen tahu seberapa mirip dua data dari sisi distribusinya, Kolmogorov-Smirnov adalah salah satu cara paling praktis dan cepat untuk dapat jawabannya. Sekian untuk uji Kolmogorov-Smirnov yang 2 sampel dari kelompok 2. Bila ada kata yang tidak mengenakan, mohon dimaafkan ya. Terima kasih.